Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Waril dengan PM 2431502024. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia, termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi, terutama energi panas, dengan perubahan kimia yang terjadi selama suatu reaksi. Dalam termokimia, fokus utama adalah pada kalorimetrik atau pengukuran energi panas, perubahan entalpi atau delta H, serta bagaimana energi dilepaskan atau diserap selama reaksi kimia. Yang kedua ada reaksi ekstern. Reaksi ekstern adalah reaksi kimia yang melepaskan energi dalam bentuk panas atau cahaya ke lingkungan sekitarnya. Dalam reaksi ini, energi total yang dihasilkan oleh produk reaksi lebih besar dibandingkan dengan energi yang diperlukan untuk memulai reaksi atau energi aktivitasi. Akibatnya suhu lingkungan sekitar reaksi akan meningkat. Contoh reaksi ekstern adalah pembakaran seperti kayu atau bahan bakar fosil. Dalam pembakaran, energi yang dilepaskan dalam bentuk panas melebihi energi yang dibutuhkan untuk memulai proses tersebut. Secara umum, reaksi eksoterm dapat digambarkan dengan persamaan energi yang menunjukkan bahwa energi produk lebih rendah daripada energi reaktan. Yang ketiga ada reaksi endotherm. Reaksi endotherm adalah reaksi kimia yang menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Biasanya dalam bentuk panas. Dalam reaksi ini, energi yang diperlukan untuk memulai reaksi atau energi aktivasi lebih besar daripada energi yang dilepaskan selama proses reaksi, sehingga suhu lingkungan sekitar reaksi akan turun. Contoh dari reaksi ini adalah reaksi endotherm adalah proses fotosintesis pada tumbuhan di mana tumbuhan menyerap energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Contoh lainnya adalah penglarutan garam dalam air yang menyerap panas sehingga suhu larutan turun. Secara umum, reaksi endotherm dapat digambarkan dengan persamaan energi yang menunjukkan bahwa energi produk lebih tinggi daripada energi reaktan. Selanjutnya ada entalpi atau H dan perubahan entalpi atau delta H. Entalpi adalah ukuran total energi dalam sistem termodinamika yang mencakup energi internal, sistem, dan energi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan di luar sistem akibat perubahan volume atau kerja ekspansi atau kompresi. Entalpi biasanya digunakan untuk menggambarkan energi yang tersedia dalam proses melibatkan panas dan kerja, seperti reaksi kimia atau perubahan fase. Rumus entalpi secara matematis adalah H sama dengan U plus P VH sama dengan U plus PVH sama dengan U plus PV, di mana triple H sama dengan entalpi dan triple U energi dalam sistem atau energi internal, dan triple P tekanan sistem, triple V volume sistem. 2. Perubahan entalpi atau delta H. Perubahan entalpi atau delta H merujuk pada perbedaan antara jumlah panas yang diputarkan oleh sistem pada tekanan tetap. Dalam reaksi kimia atau perubahan fase, perubahan entalpi memberikan informasi apakah suatu proses melepaskan panas, eksotermik atau penyerapan panas, atau endotermik. Rumus perubahan entalpi adalah delta H, H akhir dikurang H awal, atau delta H sama dengan delta H akhir dikurang delta H awal. Jika delta H lebih kecil dari delta H sama dengan negatif, proses tersebut eksotermik, yaitu melepaskan panas ke lingkungan. Jika delta H lebih besar daripada 0 sama dengan positif. Proses tersebut endotermik, yaitu menyerap panas dari lingkungan. Sebagai contohnya, dalam pembakaran, suatu bahan bakar eksotermik panas dalam dilepaskan ke lingkungan, dan delta H bernilai negatif. Dalam proses pemanasan air yang menyerap panas atau endotermik, delta H bernilai positif. Selanjutnya, proses reaksi kimia dan kalorimeter.
Persamaan reaksi adalah presentasi simbolis dan reaksi kimia, di mana reaktan, bahan yang bereaksi dan produk atau hasil reaksi dihubungkan dengan tanda panas setiap senyawa. Dalam persamaan reaksi biasanya dituliskan dengan rumus kimianya dan konversinya menunjukkan jumlah mol atau jumlah partikel zat tersebut yang terlibat dalam reaksi. Contoh persamaan reaksi pembakaran karbon adalah CO plus plus 2 plus CO plus 2. Dalam reaksi ini karbon atau C bereaksi oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan energi dalam bentuk panas pada suatu reaksi kimia, perubahan fisik, atau proses termal lainnya. Kalorimeter biasanya digunakan untuk mengukur panas yang dilepaskan atau diserap selama reaksi kimia, perubahan suhu atau perubahan fase zat. Salah satu jenis kalorimeter yang sering digunakan adalah kalorimeter bomba yang digunakan untuk mengukur pada reaksi pembakaran. Prinsip pengukuran kalorimeter yang bekerja berdasarkan prinsip hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi total dalam sistem tertutup tidak dapat berubah, hanya dapat berubah bentuk, misalnya dari energi kimia menjadi energi panas. Kalorimeter mengukur perubahan suhu yang terjadi akibat berlangsungnya dan menggunakan rumus berikut untuk menghitung jumlah panas. Triple Q diserap berdasarkan lama proses. Di sini ada rumus dari kalorimeter yang jumlah panas diserap atau dilepaskan, massa zat yang dipanaskan atau didinginkan, kapasitas panas spesifik zat, dan perubahan suhu. Penggunaan kalorimeter dalam reaksi kimia. Jika kita menginginkan menghitung kalor reaksi, yang bisa menggunakan kalorimeter untuk mengukur perubahan suhu. Dalam kalorimeter disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi, kemungkinan menghitung jumlah panas yang dilepaskan atau diserap. Misalnya dalam reaksi pembakaran suatu bahan bakar, kalorimeter akan mengukur perubahan suhu yang terjadi saat bahan bakar tersebut dalam kondisi terisolasi dengan menghitung massa air dan kapasitas panasnya. Kita dapat menghitung jumlah panas yang dihasilkan untuk reaksi pembakaran tersebut. Di sini ada contoh soal yang pertama, jika 1 mol metana dibakar dan perubahan dalam suhu kalorimeter mengandung 1000 gram air adalah 5 derajat Celcius. Hitunglah jumlah panas triple Q atau dilepaskan pada reaksi ini. Di sini ada penyelesaiannya. Untuk menghitung jumlah panas yang dilepaskan, reaksi kita menggunakan rumus kalor. Q sama dengan MC delta sama dengan MC delta T. Keterangannya M sama dengan 1000, GM sama dengan 1000, massa air, atau C Celcius 4,18 sama dengan kapasitas panas spesifik air. Dan ini adalah contoh soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita bisa lihat di sini sebuah reaksi kimia menghasilkan 200 J energi dalam bentuk panas dalam massa air 50 gram dan kapasitas kalor spesifik air adalah 4,18 J per G kuadrat Celcius. Beberapa perubahan suhu air tersebut penyelesaian menggunakan kalorimetrik. Q sama dengan M kali C kali delta. 200 sama dengan 50 dikali 4,18 dikali delta X. Delta X sama dengan 200 atau 50 dikali 4,18. Kesimpulan dari materi ini adalah entalpi adalah ukuran energi total dalam sistem pada tekanan tetap yang mencakup energi internal sistem energi yang diperlukan untuk melakukan kerja terhadap lingkungan. Perubahan entalpi atau delta H menggambarkan perubahan energi selama reaksi kimia. Jika delta H negatif berarti energi dilepaskan reaksi eksotermik yang diserap oleh energi. Kalorimeter ada alat yang digunakan untuk mengukur panas yang dilepaskan atau diserap reaksi kimia atau perubahan fisika. Alat ini mengukur perubahan suhu yang terjadi pada zat dan perubahan suhu ini adalah panas. Yang ketiga ada hukum kekekalan energi dalam termokimia. Hukum kekekalan energi berlaku menyatakan bahwa energi yang dapat diciptakan atau dihancurkan hanya dapat diubah bentuknya. Artinya,
jumlah total energi dalam sistem dan lingkungannya tetap konstan. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.